Halo Boboto, halo pecinta sepak bola Indonesia dan Asia Tenggara. Selamat datang kembali di Bugar Sport, channel yang setiap harinya kasih kalian update paling panas, paling berisik, dan pastinya paling bikin heboh dunia sepak bola nasional dan regional. Jadi sebelum kita lanjut ke topik besar hari ini, seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan kabar panas yang bisa muncul kapan aja, karena dunia sepak bola, apalagi kalau udah nyenggol nama Persib Bandung, selalu penuh kejutan, dan kali ini, kejutan itu beneran bikin geger se-ASEAN. Persib Bandung, klub kebanggaan Jawa Barat, yang baru aja ngebangun kekuatan stabil di Liga 1 Indonesia, dilaporkan resmi menjalin kesepakatan dengan City Football Group, grup manajemen sepak bola raksasa yang juga menaungi Manchester City, Girona, Palermo, Mumbai City, hingga Melbourne City. Ya, kamu nggak salah dengar. Beberapa sumber dari media I-League India bahkan mengaku kecewa dan nggak terima karena mereka merasa harusnya Mumbai City lah yang jadi prioritas pengembangan City Group di kawasan Asia Selatan dan Tenggara. Lalu kok bisa Persib? Apa yang bikin City Group tiba-tiba ngelirik Maung Bandung? Ternyata ada beberapa faktor yang cukup logis dan menarik banget buat dibahas. Pertama, dari sisi pasar dan fanbase. Persib adalah salah satu klub dengan basis supporter terbesar di Asia Tenggara. Jumlah pengikut Persib di media sosial aja udah menembus jutaan, dan loyalitas Bobotoh nggak perlu diragukan lagi. Dari stadion, merchandise, sampai interaksi online, semuanya aktif dan masif. City Group, yang selama ini punya pendekatan bisnis lewat data dan engagement, ngeliat peluang besar di situ. Mereka sadar, kalau mau masuk ke pasar Asia Tenggara dengan cara paling cepat dan paling berisik, jawabannya cuma satu, Persib Bandung. Kedua, dari sisi infrastruktur dan profesionalisme. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen Persib udah banyak berbenah. Mereka punya akademi yang makin tertata, stadion megah di GBLA, dan hubungan erat dengan sponsor-sponsor global seperti Puma. Bahkan rumor yang beredar, salah satu syarat dari kesepakatan ini adalah rebranding stadion menjadi Allianz GBLA, kerjasama trilateral antara Persib, City Group, dan sponsor asuransi global asal Jerman itu. Artinya City Group bukan cuma mau tanam saham, tapi juga mau bikin ekosistem sepak bola profesional di Bandung. Mulai dari akademi, sistem scouting, sampai pengelolaan bisnis dan stadion. Nah, disinilah drama mulai muncul. Beberapa media India menyoroti langkah ini dengan nada kecewa. Mereka bilang, City Group harusnya fokus ke India, bukan ke Indonesia. Karena Mumbai City FC dianggap sebagai jembatan utama grup tersebut untuk mengembangkan sepak bola Asia bagian selatan. Sementara itu, Federasi Sepak Bola ASEAN juga dikabarkan mulai memantau langkah ini karena bisa berdampak besar pada kompetisi regional. Bayangin aja, kalau Persib di masa depan punya jaringan pemain, pelatih, atau sistem scouting yang sama dengan Manchester City, Girona, atau Palermo, klub-klub ASEAN lain pasti akan ketar-ketir. Beberapa analis bahkan bilang, ini bisa jadi langkah revolusioner yang mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Persib bisa jadi contoh pertama klub Indonesia yang benar-benar masuk ke ekosistem sepak bola global secara penuh. Dan kalau sukses, jangan kaget kalau nanti klub-klub lain seperti Arema, Persebaya, atau Bali United juga bakal diincar oleh grup-grup besar lain kayak Red Bull, 777 Partners, atau bahkan Todd Boehly-nya Chelsea. Dari sisi domestik, efeknya bisa luar biasa. Bayangin program Akademi Persib mungkin akan disinkronkan dengan sistem pelatihan City Football Group. Fasilitas modern, data analitik, bahkan teknologi pelatihan digital bisa masuk ke Indonesia lewat Bandung. Selain itu, transfer pemain juga bisa makin terbuka. Pemain muda Indonesia berpeluang dikirim ke Spanyol, Inggris, atau Italia lewat jalur City Group. Dan sebaliknya, pemain muda dari Eropa bisa dikirim ke Persib buat adaptasi dengan sepak bola Asia. Namun, nggak semua pihak senang. Ada juga yang khawatir kalau langkah ini bisa bikin kesenjangan makin besar. Klub-klub kecil mungkin akan makin tertinggal, dan Liga 1 bisa jadi berat sebelah kalau satu tim punya dukungan global yang besar banget. Tapi buat Boboto, ini jelas kabar yang bikin bangga. Karena artinya,
Kerja keras selama ini, loyalitas, antusiasme, dan dukungan tiada henti, akhirnya membuahkan pengakuan dari dunia internasional. Bahkan beberapa analis ekonomi olahraga bilang, kalau kerjasama ini benar-benar terrealisasi, valuasi Persib bisa naik 2-3 kali lipat dalam 2 tahun pertama. Sponsor internasional bakal datang, hak siar meningkat, dan daya tarik Liga 1 secara keseluruhan bisa melonjak pesat. Bayangin aja kalau nanti muncul jadwal Persib Bandung versus Manchester City, friendly match pramusim Asia. Itu bakal jadi tontonan kelas dunia. Nah, Bobotoh, apapun yang terjadi, satu hal pasti, Persib lagi berada di era baru. Era di mana sepak bola Indonesia mulai masuk radar global, bukan cuma lewat pemainnya, tapi lewat klubnya juga. Kalau kabar ini benar-benar resmi dalam waktu dekat, maka dunia bakal menyaksikan lahirnya klub ASEAN pertama yang benar-benar jadi bagian dari jaringan sepak bola Eropa. Dan siap atau nggak siap, Persib bakal jadi pionirnya. Kita tunggu konfirmasi resminya, tapi satu hal yang jelas, ini bukan cuma berita, ini sejarah. Jadi, kalau kamu bangga jadi bobotoh dan pengen terus dapat update paling cepat dan paling tajam soal dunia sepak bola, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Karena cuma di Bugar Sport, gosip, rumor, dan kabar sepak bola panas selalu terasa seperti nonton drama, tapi versi stadion. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua pamit dulu, tetap jaga sportivitas, dan salam olahraga.